Bab 1370. Kedatangan Vinola Su. Fendi Chai sampah, dia dibunuh oleh fase distraksi tingkat ketiga. Benar-benar konyol. Pria muda yang mengenakan kemeja merah hanya terkekeh, tanpa merasa kasihan. Hehe, dia memang datang lebih awal, sayangnya kemampuan dia kurang. Dia bahkan ingin merebut posisi penerus dengan kita, syukur dia meninggal. Si botak terkekeh sembari berkata. Dalam lubuk hati penjaga Fendi Chai sangat membara, namun mereka tidak berani menunjukkan. Karena dua orang ini memang jenius di keluarga Chai, kultivasi mereka adalah fase distraksi tingkat ke-8. Benar, kemampuan mereka jauh lebih tinggi dibanding Kaidi Chai. Di antara ini, ditambah umur Kaidi Chai lebih kecil, juga memiliki unsur sumber energi yang dilatih oleh Kaidi Chai, sehingga membuat kultivasi menjadi lebih lambat. Tapi tidak ada pertanyaan yang membuat ragu, dua orang ini jika dibandingkan dengan Fendi Chai, dua orang ini adalah jenius. Zheng Yan, bagaimana aku dan kamu? Si botak memicing sembari bertanya. Mereka berkelompokan, namun mau bagaimanapun harus ada peraturan. Kak, aku yang datang terlebih dahulu, oleh karena itu kamu jangan merebut denganku. Tapi kamu boleh membunuh yang lain, bagaimana? Chai Zheng Yan berujar sembari terkekeh. Tentu boleh, tapi Fendi Chai mati, kamu jangan melakukan kesalahan. Si botak mengangguk, membunuh kultivator yang berada di sebelah Erikku juga membantu. Tidak perlu khawatir, aku bukan si sampah Fendi Chai. Chai Zheng Yan terkekeh lalu mengulurkan tangan, mendadak api yang besar muncul di langit. Naga api berteriak sembari terbang di dalam lautan api, tubuh mereka penuh dengan sisik merah, bahkan tubuh luar dibaluti api yang besar. Sepasang mata naga terus menatap Erikin. Saat Chai Zheng Yan menunjuk, mendadak langsung menyerang Erikin. Pikirannya bergetar, Erikin kembali membuka mata. Jarak naga api ini masih ada sekitar ribuan meter dengannya, tapi sudah bisa merasakan hawa yang panas, bahkan seperti akan membuat kulit gosong. Musuh seperti ini bukan seperti Fendi Chai, meskipun Erikin sedang baik-baik saja juga harus berhati-hati, bagaimana dengan kondisi tubuhnya yang tidak baik. Tatapan Erikin memancarkan sekilas tatapan kejam. Sebelum dia tiba, dia memiliki cara yaitu memecahkan 5 elemen sumber energi terlebih dahulu, membuat kekuatan melebihi puncak fase distraksi, dan membuat dunia ini terpecah belah. Memecahkan 4 sumber energi, lalu dirinya menyerap api esensi. Setelah itu menaiki kultivasi menjadi fase distraksi tingkat ke-9, oleh karena itu dia baru bisa berperang. Tapi jika seperti itu, 5 elemen sumber energi yang dia dapatkan dengan susah payah akan hanya menyisakan 1. Tapi mau bagaimana lagi? Saat Erikin ingin menarik 4 sumber energi laut kesadaran dan melawan naga api. Mendadak Erikin berubah rileks, dia tersenyum dan tidak bergerak. Hati-hati, Erikin. Tuan Muda Chen terkejut, merasa bingung mengapa Erikin hanya duduk dan tidak bergerak. Dalam waktu sekejap mata, dua naga api itu bertabrakan ke bawah lantai. Api muncul dari langit dan menutupi bagian Erikin. Beberapa penjaga merasa terkejut, tidak paham mengapa Erikin tidak menyerang balik. Namun hanya Chai Zheng Yan yang mengerutkan dahi. Kakak. Seperti ada benda yang kondensasi, mendadak muncul dari bawah tanah, dan memecahkan keheningan dunia. Bahkan suara itu terus muncul, semakin banyak, dan semakin cepat. Itu es membeku api. Seorang kultivator berujar. Saat Erikin mendarat, beberapa jejak kristal terus bersinar, hawa-hawa dingin terus menyebar ke sekeliling. Beberapa jejak embun beku putih menyebar ke atas api, dan terakhirnya membekukan lautan api itu. Tanah telah ditutupi oleh es, di atas langit juga turunlah salju secara perlahan-lahan.
Mendadak seluruh orang merasa suhu sekitar menurun hingga di bawah 0 derajat, dan merasa sangat kedinginan. Siapa yang melakukan ini? Wajah Cai Zengyan menggelap, mendadak dia mengeluarkan reiki memecahkan embun beku putih, dan lautan api pun menghilang. Di salju berkabut muncullah gadis yang cantik di sebelah Eric Kin. Dia memiliki kulit putih dan bersih seperti salju, wajahnya yang sempurna, rambut hitam yang berkibar. Di salju berkabut ini bagaikan teratai salju, terlihat sangat menyendiri. Orang itu adalah Finola Su. Setelah dia selamat dari serangan balik, dia mengikuti pemilik istana es untuk berlatih. Sebelumnya Eric Kin mengira Finola Su ke wilayah utara, namun saat meninggalkan makam Daneng, ternyata dia mendapatkan transmisi suara Finola Su. Saat itu, Finola Su telah tiba di dalam zona inti alam suci. Aku tidak terlambat, kan? Wajah lembut Finola Su menatap Eric Kin dan bertanya. Tepat waktu, padahal ingin kamu jangan terlibat masalah rumit. Tapi aku menebak apa yang aku katakan, kamu tidak akan menurut. Eric Kin berkata dengan tak berdaya. Finola Su menempuh perjalanan jauh untuk ke alam suci menemui dirinya, meskipun dirinya mencari berbagai alasan untuk tidak membiarkan dia datang. Finola Su akan tetap tahu, jadi tidak akan berguna. Hal yang membuat Eric Kin tertekan adalah, saat kembali bertemu, kultivasi Finola Su sudah fase distraksi tingkat ke-7. Jarak dia dengannya tidak mengecil namun semakin membesar. Kamu selalu ingin menyelesaikan masalah secara sendiri, tidak ingin merepotku. Tapi aku bukan orang lain, aku akan marah jika saat kamu kembali terjebak dalam bahaya dan tidak memberitahu kepadaku. Melihat Finola Su yang marah membuat Eric Kin merasa dia seperti tidak marah, dia terkekeh karena merasa lucu. Saat melihat Finola Su mengerutkan dahi, Eric Kin terbatuk kering lalu berkata, salahku, tugas kali ini aku akan memberikannya kepadamu. Mimik wajah Finola Su sedikit berubah setelah itu. Selama ini Eric Kin terus membantunya mencari pil jiwa es, darah Ice Phoenix, dan sekarang dirinya pulih. Kultivasinya semakin meningkat, oleh karena itu sudah waktunya dia harus membantu Eric Kin. Mereka tidak mudah, kamu hati-hati. Eric Kin berujar. Iya, selanjutnya kamu nguruskan sumber energi. Masalah lain biarkan aku yang ngurus. Suara Finola Su sangat lembut, namun setelah itu dia menatap ke atas langit. Suara dia berubah menjadi dingin, tatapannya menajam, dan dia mengeluarkan 2 embun beku pedang. Siapa kamu? Lebih baik kamu jangan mengikut campur masalah keluarga Cai, jika tidak, aku akan membunuh keluarga besarmu. Cai Zengyan mengancam Finola Su. Aku tidak peduli keluarga Cai atau keluarga anjing. Kamu ingin membunuhnya, harus mendapat persetujuan dariku terlebih dahulu. Finola Su berujar dingin. Sialan, kamu pantas mati. Cai Zengyan marah besar, kata-kata yang dilontarkan oleh Finola Su sangat kacau. Bukankah dia memarahi anggota keluarga Cai adalah anjing? Jangan mengira aku takut dengan caramu. Dia berteriak, tubuhnya membaluti ribuan api, dan menuju ke arah Finola Su. Tatapan Finola Su juga berubah tajam dan mendadak terbang. Cai Zengyan menepuk kedua tangan dan berubah menjadi 2 naga api. Finola Su pun menggerakkan pedang, menebas 2 energi pedang, dan langsung menebas naga api menjadi 10 bagian. 2 orang terus mengeluarkan ilmu sihir, jarak mereka semakin mendekat, dan situasi juga semakin bahaya. Suara teriakan terus muncul bagaikan suara petir. Ruangan yang tak terhitung seperti dihancurkan, di dalam keretakan muncullah angin. Di atas langit terbelah menjadi 2 warna, setengah merah, dan setengah biru. Bersambung.